Iya. Apalagi ya, Cid? Kamu belum puas? Hah? Apa lagi ya? Oke lah, setakat itu aja dulu. Oke, tapi saya ada satu pesan sama kamu ya, Cid ya. Saya ada satu pesan. Jadi, sekali lagi ini saya tekankan, kita harus hormati. Kita harus hormati sikap, keputusan, dan juga langkah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita di Malaysia. Ya. Bahwa itu adalah bentuk semangat nasionalisme, semangat cinta kebangsaan, cinta bahasa, ya, mempertahankan kedaulatan bangsa dan bahasa. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, yaitu menjaga sebaik mungkin bahasa Malaysia saat ini dan menutup celah masuknya pengaruh-pengaruh bahasa asing ke dalam bahasa Malaysia, begitu ya. Dan demikian juga kita juga mesti melakukan hal yang sama kan. Walaupun pada kenyataannya sebenarnya bahasa yang hidup itu, bahasa dikatakan hidup apabila bahasa tersebut senantiasa berkembang. Senantiasa berkembang. Dan di antara tanda-tanda bahasa itu berkembang adalah bahasa tersebut selalu saling mempengaruhi dengan bahasa-bahasa di sekitarnya. Mempengaruhi dan saling menerima. Itu bahasa yang berkembang. Walaupun sekarang penggunaan kata gratis itu kita tidak bisa pungkiri fakta di tengah masyarakat kita, ya. Misalnya di Malaysia orang-orang menggunakan perkataan itu karena ramainya orang Indonesia berjuta-juta kan di sini kan, betul tak? Betul. Ada yang di sawit, ada yang di kedut, ada yang di kedai dan lain-lain. Kamu tahu aja. Oke, di mana juga? Di sekolah, di jalan-jalan. Oke. Ada yang gelap juga kan, banyak kan ya? Iya, banyak yang gelap tuh, yang haram. Oke, itu nanti kita bahas. Ya, jadi karena ramainya orang Indonesia di sini, itu yang mewarnai dan membawa pengaruh penggunaan bahasa Indonesia di tengah-tengah masyarakat Malaysia, dan itu tidak bisa dihindari. Itu sebagai sebuah konsekuensi logis dari interaksi yang terjadi, ya, apabila suatu kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain melakukan kontak, maka konsekuensinya adalah mesti akan saling mempengaruhi dalam bahasa komunikasi mereka sehari-hari, ya, seperti itu ya. Nah, dan secara lisan orang sudah mengakui penggunaan kata gratis itu karena mereka mendengar, memahami dan menggunakannya, walaupun secara tulisan seperti itu kan belum diakui, belum diresmikan, dan bahkan mungkin tidak begitu. Kita tidak tahu ke depan kayak gimana. Demikian juga kita, Cid. Kita gimana? Kita juga seperti itu. Misalnya di Indonesia, kita menggunakan istilah-istilah bahasa Malaysia, perkataan-perkataan Malaysia. Nah, melalui apa? Banyak medianya. Melalui film Upin Ipin, kan? Jadi banyak anak-anak kita, anak-anak kecil itu tonton Upin Ipin tiap malam tuh di televisi. Mereka mendengarkan perkataan itu. Mereka serap perkataan itu. Mereka gunakan dengan bersama kawan-kawan sejawatnya, kawan-kawan bermain. Sehingga itu yang selalu mereka dengar, selalu mereka ucapkan, dan menjadilah bahasa resmi di kalangan suatu komunitas tertentu atau di kalangan anak-anak sehingga mereka menjadi dewasa misalnya. Walaupun secara tulisan tidak resmi, tetapi dalam komunikasi dan itu dalam real kehidupan masyarakat itu resmi begitu. Apakah ini kita kembali kepada istilah gratis itu? Ataukah nanti ada kemungkinan istilah gratis itu akan digunakan di dalam bahasa Melayu resmi secara penggunaannya di dalam tulisan? Kalau yang itu, ya, kalau kita melihat berkaca dari sejarah masa lalu, kemudian kita rasakan dampaknya hari ini berkaitan dengan masuknya perkataan-perkataan Inggris, Arab, Portugis, Belanda dan lain sebagainya,
kalau kita berpandukan, kita berpijak dari sejarah itu, maka tidak menutup kemungkinan, tidak mustahil bahwa kata-kata misalnya gratis itu suatu saat nanti akan diresmikan, boleh digunakan dalam bahasa resmi Malaysia. Nah, itu tidak menutup kemungkinan, suatu hal yang tidak mustahil karena bahasa selalu berkembang begitu kan. Masyarakat selalu berkembang. Demikian juga istilah-istilah yang ada di Malaysia tidak menutup kemungkinan walaupun sekarang tidak digunakan secara tulisan, hanya digunakan dalam lisan, pada suatu masa nanti akan dikatakan resmi dan diiktiraf sebagai bahasa atau kata yang boleh dalam tulisan. Maksudnya menjadi bagian langsung daripada bahasa Indonesia itu sendiri. Itu sih dalam pandangan saya. Menarik. Oke. Terima kasih, Adang. Terima kasih. Luar biasa. Oke, Cid. Nanti kita lanjut lagi ya. Kalau ada kurang, saya mohon maaf lah ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa apa, Cid? Jangan lupa apa? Share, follow kita.